kakak, tara-tatara. Merapat. Merapat. Barang baru masih hangat. Alur cerita Spirit Sword Sovereign. Simak sampai habis. Subrek. Like ya kak. Yuk langsung gasken. Pintu kuno menghilang, kerajaan rahasia bintang kuno ditutup, saya tidak tahu kapan itu akan terbuka. Adegan di depannya membuat ekspresi semua orang terpana. Saat ini, hanya ada 6 setan jenius meninggalkan dunia rahasia bintang-bintang kuno. Selain Ye Qianhan, ada 5 orang lain yang belum pernah muncul. Apa yang terjadi pada mereka, terperangkap di dunia rahasia bintang kuno. Dalam sekejap, dengan pengecualian Su Sengtang, ekspresi dari 4 kekuatan utama lainnya menjadi sangat jelek, dan dia tidak bisa melihat kegembiraan sedikit pun, terutama Gu Fanxing, matanya tiba-tiba menegang dan tubuhnya mulai bergetar tanpa sadar. Sajak puisi, apa yang sedang terjadi, kamu bisa keluar, mengapa, dia belum muncul. Gu Fanxing panik, bahkan pidatonya menjadi tidak masuk akal, menyebabkan penampilan Liu Guqiang yang tidak menyenangkan. Namun, kata-katanya juga benar. Gu Jingtian dan Liu Xiun, meskipun mereka berdua jenius dari bintang-bintang kuno dari bintang-bintang, tetapi dalam hal kekuatan, Gu Jingtian sedikit lebih unggul. Dengan neter dan murid kuno, dia hampir bisa dikatakan tak terkalahkan. Liu Xiun yang sedikit lebih lemah, Enran meninggalkan dunia rahasia bintang kuno, secara logis, Jingtian kuno tidak bisa pergi. Merasakan ekspresi tegang Gu Fanxing, wajah Liu Xiun bergidik, dia mengambil napas dalam-dalam, suaranya siap untuk berbicara, dan di belakangnya, suara Gu Tianjiao terdengar serak, dan dia berkata dengan keras. Gu Zongzu, bahkan jika pintu kuno tidak tertutup, saudara lelaki kuno itu tidak dapat meninggalkan dunia rahasia bintang kuno, ia telah mati selama beberapa hari, terkubur di reruntuhan, dan bahkan tulang-tulangnya tidak dapat ditemukan, bagaimana ia bisa dibangkitkan? Apa? Jingtian sudah mati. Gu Fanxing menghela napas, kiang-kiang melangkah mundur, merasa bahwa seluruh dunia bergetar, hampir pingsan di tempat. Penyebaran kalimat ini menyebabkan semua orang menarik napas. Gu Jingtian, mati, dan mati selama beberapa hari, bahkan tulang belulangnya tidak dapat ditemukan. Apakah ini terlalu kejam? Siapa yang membunuhku? Raungan kemarahan meledak dari mulut Gu Fanxing. Putranya, jenius pertama dari Gongzong kuno yang mempesona, begitu cantik dan sangat berbakat sehingga dia tidak bisa menerimanya. Fakta ini. Mata semua orang tertuju pada Gu Tianjiao, dengan sedikit kebingungan, berharap mengetahui seluk-beluk semua hal dari mulutnya. Pada saat yang sama, mereka juga ingin tahu apakah para jenius lain sudah mati atau tidak. Ranah rahasia ditutup, dan semua debu telah mendarat di atasnya. Saya tidak ingin memberitahu saya bahwa sejak Sekte Master kuno bertanya kepada saya, sebagai junior, saya tidak akan berani menentang. Gu Tianjiao menghela nafas tanpa daya, dan matanya menatap dirinya sendiri. Itu selalu jatuh di tubuh Bailey Matman, dengan lengkungan menyeramkan di sudut mulutnya. Dia berdeham dan berkata, di dunia rahasia bintang kuno, ada bahaya dan petualangan. Awalnya, semua orang mencari petualangan, mengumpulkan gas abadi, dan air sumur tidak melanggar sungai. Berjuang untuk kemuliaan di atas ring. Tidak berdaya, 2 ahli pedang Pavilion Wanjian pada dasarnya adalah pembunuh. Setelah mereka meningkatkan kekuatan mereka, mereka mulai bergegas dan mengambil inisiatif untuk mengundang pertempuran. Dalam pertarungan di antara mereka, mereka berdua membunuh lebih banyak dan lebih berani, sementara yang lain, tetapi akhirnya menyedihkan, rekan saya Gumang, dan Rosen dari Gerbang Emas, keduanya meninggal di tangan mereka. Gu Tianjiao, kamu sangat tak tahu malu, dan benar-benar mengarang fakta. Kedua kalimat ini jatuh begitu saja, wajah Su Jingan sangat marah, dan dia berdiri dalam satu langkah. Gu Zijiao marah dengan Gu Tianjiao. Menghadapi kemarahan Su Jingan, Gu Tianjiao meremehkan dan bertanya. Rosen meninggal di tangan Luo Yun, yang merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Anda telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini tidak bisa dibantah, dan kematian Gu Mang juga Luo. Tangan beracun di bawah Yun, dia adalah temanku dari kelas yang sama, dan dia adalah saudara dari roh yang sama. Apakah aku akan menyalahkan Luo Yun tanpa alasan? Dengan mengingat hal itu, Gu Tianjiao diam-diam memberi Lin Jingxuan pandangan sekilas. Lin Jingxuan segera menyadari, dan berkata, saya bisa bersaksi pada titik ini bahwa Luo Yun membunuh Gu Mang.
Kata-kata dari dua orang itu membuat Su Jing'an terlihat malu. Dia tidak tahu bahwa Gumang meninggal di tangan Ye Qianhan, tetapi pada saat ini, Ye Qianhan mungkin telah kembali ke istana Jiuhan, dan tidak ada yang bersaksi. Yang benar hanya terletak pada kata-kata Gu Tianjiao. Melihat Su Jing'an tidak lagi berbicara, mulut Gu Tianjiao terkekeh, dan melanjutkan. Adapun kematian Jing Tian kuno, saya mendengar bahwa itu adalah tangan beracun di bawah Luo Yun. Apa kebenaran khusus, maka saya ingin bertanya kepada Nona Liu. Gu Tianjiao tidak melihat kematian Gu Jingjiao dengan matanya sendiri. Dia hanya tahu bahwa penglihatan dari dunia rahasia dipicu oleh Gu Jingtian. Sebelum Jingtian kuno yang memicu penglihatan itu, Chu Xingyun hadir dan dengan itu ada perkelahian. Mengingat hal ini, Gu Tianjiao langsung menyiramkan air kotor ke tubuh Chu Xingyun. Yang dia inginkan adalah semua orang menargetkan Pavilion Wanjian dan Baili Mania. Sebenarnya, dia tidak peduli. Gu Tianjiao berkata, apakah itu benar? Mata Gu Jingtian, yang mengandung kemarahan tanpa akhir, memandang Liu Xiun, membuat yang terakhir merasa bahwa kulitnya akan terbakar. Tubuh Liu Xiun masih sedikit gemetar. Akhirnya, dia masih tidak berbicara, tetapi hanya mengangguk. Mengetahui jawabannya, Gu Fanxing menahan amarahnya untuk waktu yang lama, dan akhirnya meledak. Tiba-tiba dia berbalik, mata harimau itu mengamuk, dan dia menatap Pavilion Wanjian dengan sedikit kegilaan. Juga dalam kemarahan, ada Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng, yang juga kehilangan setan jenius, dan pembunuhnya sebenarnya Luo Yun dari Pavilion Wanjian. Untuk saat ini, kamu marah. Ketika semua orang melotot, suara Gu Tianjiao, takut bahwa dunia tidak akan kacau lagi, melambaikan tangannya dan berkata. Luo Yun menghilang sepenuhnya setelah sebuah penglihatan muncul di ranah rahasia. Sekarang, ranah rahasia bintang kuno ditutup, bahkan jika ia memiliki dengan 3 kepala dan 6 tangan, tidak mungkin bagi mereka untuk muncul di depan Anda, membayar kesalahannya, tetapi kegilaan 100 mil ini adalah kaki tangan. Diam. Gu Tianjiao mendistorsi fakta bahwa Baili Mania tidak ingin mengabaikannya, tetapi Gu Tianjiao mengutuk Chu Xingyun, tetapi Baili Mania tidak tahan. Ketika dia melontarkan kata-kata dingin, semburan cahaya pedang menyinari dirinya. Potong kekuatan spiritual dunia. Namun, dalam kilatan energi pedang, Fan Wuji tiba-tiba mengulurkan telapak tangannya dan menekan cahaya pedang dengan keras. Wajahnya sudah jelek, dan berkata dengan dingin, kenapa? Apakah kamu ingin membuat situasi lebih serius? Kata-kata Fan Wu, sudah dengan jejak kemarahan, membuat mata gila Baili bergetar, tidak hanya merasa pendek, tetapi juga jejak dingin yang membenci besi. Tuan. Baili dengan marah mengangkat suaranya. Tanpa diduga, suara Chang Cixiao terdengar dan berkata dengan suara keras kepada kerumunan yang marah. Kamu, Luo Yun pada dasarnya kasar, dan pandai bermain dengan berbagai cara. Domba hitam Jianghe, dan master pedang gila itu belak-belakan. Dia pasti telah disihir oleh Luo Yun sebelum dia melakukan beberapa tindakan yang tidak patut. Sekarang, Luo Yun, yang adalah pelakunya, sudah mati, dan masih ada kematian yang tidak bersalah. Semua keluhan di alam rahasia bintang kuno harus dibatalkan dengan cara ini. Itu tidak ada hubungannya dengan master pedang gila dan Pavilion Wanjian. Saya harap semua orang tidak akan dibenci matanya buta. Cixiao Jianzu benar, semua kesalahan dilakukan oleh Luo Yun, dan harap kamu masuk akal. Qin Qiumo juga berdiri dan akhirnya menambahkan sebuah kalimat. Keduanya saling memandang diam-diam, dan keduanya melihat tatapan puas di mata masing-masing. Ketika Chu Xingyun meninggal, tentu saja mereka sangat gembira, merasa bahwa batu di hati mereka benar-benar diletakkan, dan mereka tidak lagi harus membalas dendam dan bagaimana memohon pada Liu Wentian untuk mengambil tindakan, dan mereka menderita. Apa yang mereka katakan barusan, terlepas dari melampiaskan frustrasi beberapa bulan terakhir, ini lebih tentang menunjukkan kesetiaan kepada Fan Wuji. Keduanya memahami karakter Fan Wuji dengan sangat baik dan tahu apa yang harus dilakukan. Benar saja, begitu suara itu jatuh, Fan Wuji melemparkan pandangan yang memuaskan pada mereka berdua. Matanya berbalik dan langkahnya ringan, jadi dia berpura-pura membantu tatapan orang banyak tanpa daya. Dia menghela nafas pertama, mulutnya terbuka lebar, dan ketika dia akan menjernihkan hubungannya dengan Luo Yun, ada suara yang tidak dikenalnya tiba-tiba bergema di kekosongan, dan Lang Lang tertawa. Gu Tianjiao, kau juga kuil Dewa Tuan Muda, artinya sangat tidak tahu malu. Saya benar-benar merasa kasihan pada kuil Seng Xiao.
Begitu komentar ini datang, semua orang gempar. Semua orang mengangkat kepala dan menatap langsung ke sumber suara. Aku melihat bahwa di ruang kosong, pintu cahaya bintang kuno perlahan-lahan terbuka, dan di dalamnya, dua sosok keluar berdampingan. Ini Luo Yun, dia tidak mati. Gu Tianjiao mengenali Chu Xingyun untuk pertama kalinya, dan karena keterkejutannya, kedua matanya hampir keluar dari matanya, dan dia pikir dia mengalami halusinasi. Ketika sosok Chu Xingyun menjadi lebih jelas, keheranan Gu Tianjiao tidak berkurang, tetapi menjadi lebih dalam dan lebih dalam. Pada akhirnya, dia tidak hanya membuka mata lebar-lebar, dia bahkan membuka mulutnya dengan sangat kuat, dan mampu menelan lonceng perunggu. Karena penemuannya yang tajam, perilaku kultivasi Chu Xingyun bukan lagi 5 bobot roh surgawi, tetapi bobot yin dan yang. Terlebih lagi, kekuatan langit dan bumi yang melekat pada Chu Xingyun sangat kaya dan murni, jauh lebih unggul darinya, bahkan jika ia dan kekuatan langit dan bumi Lin Jingxuan menyatu bersama, mereka tidak sebagus Chu Xingyun. Di bawah tatapan mengejutkan semua orang, Chu Xingyun dan Sui Liuxiang berjalan keluar dari gerbang kuno langit berbintang. Pada titik ini, hantu gerbang kuno perlahan-lahan menghilang, dan akhirnya berubah menjadi cahaya bintang, menghilang di langit. Tentu saja, orang banyak menyadari bahwa kultivasi Chu Xingyun adalah ranah, dan satu persatu tidak bisa berkata apa-apa dalam ketakutan, dan ruang itu sunyi. Gu Tianjiao dan Lin Jingxuan, dalam waktu 30 hari, tidak hanya berhasil menerobos ke alam yin dan yang, tetapi juga membuat terobosan untuk mencapai ranah ganda yin dan yang. Hasil seperti itu sudah bisa dikatakan keajaiban. Namun, kultivasi Chu Xingyun adalah lompatan, bahkan lebih mengerikan, dari triple Tianling ke promosi ke ranah yin dan yang, mencakup 7 level, dan ranah stabilitas lebih baik daripada Lin Jingxuan dan Gu Tianjiao. Semua orang tidak dapat memikirkan kata-kata untuk menggambarkan kejutan pada saat ini. Selain itu, kerumunan juga memperhatikan Sui Liuxiang. Napas wanita ini masih menakutkan, tetapi dia tampaknya tidak begitu dingin. Dia benar-benar berdiri di samping Chu Xingyun dengan cerdik, sangat aneh. Luo Yun. Sosok gila Bailey berkedip dan dengan cepat jatuh di samping Chu Xingyun. Dia menghabiskan banyak waktu menjaga kuil Qixing hanya untuk melihat Chu Xingyun pergi tanpa masalah. Sekarang, dia akhirnya bisa merasa nyaman. Aku melihatnya dengan hati-hati memperhatikan Chu Xingyun. Ketika matanya bersentuhan dengan Sui Liuxiang, dia segera mundur setengah langkah, tubuhnya memancarkan nyanyian pedang rendah, yang cukup menakutkan. Tenang, Liuxiang tidak jahat pada kita. Melihat ini, Chu Xingyun tersenyum tipis. Tindakan Sui Liuxiang sebelumnya terlalu mendominasi, sehingga kegilaan Bailey sedikit tidak nyaman. Waspadalah. Dengan matanya pada orang gila Bailey, Chu Xingyun dapat dengan jelas merasakan bahwa latihan kultivasi yang terakhir telah mapan di alam yin yang, dan dia telah sepenuhnya mengintegrasikan warisan Kaisar Po Tianwu, dan dia tidak bisa menahan tawa dengan hati pahit. Tampaknya secara tidak sengaja berutang budi kepada air senior. Gumam Chu Xingyun diam-diam. Jelas Bailey Mania dapat berhasil menembus alam yin dan yang dan meninggalkan dunia rahasia bintang kuno, terima kasih kepada Sui Luoqiu. Bantuan secara rahasia. Hanya dia yang bisa membantu yang tak terlihat tanpa menyadarinya. Pikiran terlintas dalam benaknya, Chu Xingyun memalingkan wajahnya, dan memandang Chang Cixiao dan Qin Qiumo, yang belum pulih, dan ada perasaan sarkasme yang kuat di wajahnya. Kalian berdua hanya mendengarkan kata-kata orang lain. Sebagai sesama dari kelas yang sama, saya fasih berbicara, dan sekarang saya merasa sangat memalukan untuk berbagi kelas yang sama dengan orang-orang seperti Anda. Kamu. Qin Qiumo tiba-tiba gelisah, baru saja mulai, Chang Cixiao buru-buru menariknya, wajah kesabaran melayang di wajahnya, dan berkata. Kecenderungan umum anak ini terbentuk, kita bukan lawannya. Hati Qin Qiumo menggigil dengan ganas, dan wajahnya langsung berubah menjadi biru, dan mata bangga Chu Xingyun menatapnya seperti semut yang berkarat menggelitik hatinya. Chang Cixiao benar, Chu Xingyun pada saat ini, tren umum telah menjadi. Sebelum 6 sekte, budidaya Chu Xingyun tidak lebih dari 3 roh, tetapi dengan semua usahanya ia bisa memaksa Qiang Shen mundur setengah langkah sekarang, Chu Xingyun telah memasuki yin dan yang, dan dapat memancarkan tirani yang tak tertandingi. Dunia beresonansi. Pada saat ini, kekuatan Chu Xingyun tidak diketahui, dan dia bahkan tidak berani memikirkannya. Setidaknya, budidaya yin dan yang triple tidak cukup untuk dilihat. Luo Yun,
Qi Xiaojian dan kata-kata Qiu Mo Jianzu sedikit tidak pantas, tapi jangan pergi ke hatimu, toh, kami selalu pintu yang sama. Melihat bahwa adegan di kedua sisi kaku, Fan Wuji segera tertawa keras. Bertemu dengan mata dingin Chu Xingyun. Baru saja, Fan Wujiao berpikir bahwa Chu Xingyun sudah mati menghadapi kemarahan banyak sekte, ia memilih untuk menyerah Chu Xingyun tanpa ragu, untuk membuat garis dengannya. Dan sekarang, Chu Xingyun telah meninggalkan dunia rahasia bintang kuno, dan telah ditingkatkan ke tingkat ke-7, berhasil maju ke ranah Yin Yang. Fan Wuji tahu dalam hatinya bahwa Chu Xingyun pasti mendapatkan petualangan yang hebat. Di bawah keseimbangan dua fase, Fan Wuji memutuskan untuk menjaga Chu Xingyun, dan berharap bahwa Chu Xingyun akan membantu Wan Jiange memenangkan peringkat yang baik, dan bahkan menjadi pemimpin. Pintu yang sama. Satir di mulut Chu Xingyun bahkan lebih kuat. Mengapa dia tidak tahu apa yang direncanakan Fan Wuji di dalam hatinya? Matanya hanya mengibas dan segera pindah. Luo Yun, kamu sangat berani. Pada saat ini, Gu Fanxing, yang sangat marah, datang. Dia menatap Chu Xingyun dengan matanya, dan menggertakkan giginya. Tapi kamu membunuhku. Kemarahan Gu Fanxing hampir berubah menjadi substansi. Jika bukan karena adegan ini, apakah dia akan berbicara lebih banyak? Dia akan membunuh Chu Xingyun dan kebencian Zhu Zizi. Kamu harus mengerti ini, bahkan jika itu benar. Chu Xingyun mengangkat bahu dan menjawab dengan santai. Apa maksudmu? Wajah Gu Fanxing jelek. Ketika dia berbicara, Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng mendekati pada saat yang sama dan berkata dengan dingin. Jika kamu membunuh seseorang, kamu berani menerima begitu saja. Junior, kamu tidak berpikir kamu sedikit bersahaja. Apakah itu? Di mata Lin Yuanli dan Gu Xuanfeng, Chu Xingyun hanyalah seorang pemuda berusia 18 tahun, tentu saja disebut junior. Orang ini selalu seperti ini, kalau tidak, dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Gu Tianjiao hanya pulih pada saat ini dan terus membingkai cerita. Mendengar kata-kata Gu Tianjiao, mata Chu Xingyun redup, dan matanya menatap Gu Tianjiao, matanya yang gelap dan ganas, seolah-olah dia memiliki semacam kekuatan, menyebabkan hati Gu Tianjiao berkedut dan mundur tanpa sadar. Langkah. Chu Xingyun tersenyum dingin di sudut mulutnya, dan mengabaikan Gu Tianjiao, dan melihat tiga kekuatan amarah yang kuat, tanpa rasa takut. Dia berkata keras. Kematian Rosen dan Gu Jingtian memang terkait dengan saya. Adapun Gu Sembrono, tetapi tidak ada hubungannya dengan saya. Aku tahu bahwa pada saat ini, kamu, karena kejadian ini, penuh permusuhan terhadapku, dan bahkan ingin membunuhku. Aku tidak ingin membuat alasan lagi untuk ini. Aku hanya ingin menjawab, kawan, aku membunuhnya. Apakah ada masalah? Suara Chu Xingyun tidak bergejolak, seolah-olah untuk mengatakan hal yang biasa, mengatakan. Perjalanan dunia rahasia bintang kuno, hidup dan mati tergantung pada takdir. Gu Jingtian dan Rosen dulu ingin membunuhku, tapi sayangnya, keterampilan mereka ini tidak sebagus orang, tetapi fakta bahwa saya dikritik. Anda percaya atau tidak? Saya bertindak dalam Luo Yun, dan saya selalu mengatakan satu hal, tidak seperti beberapa sampah, itu hanya akan membingungkan audio di belakang. Luo Yun, siapa yang kamu katakan adalah sampah? Gu Tianjiao mengepalkan tinjunya, matanya merah, kekuatan langit dan bumi berubah menjadi pasang surut, dan dia menekan Chu Xingyun dengan kekuatan besar, ingin mengandalkan keuntungan wilayahnya, biarkan Chu Xingyun menjadi jelek di tempat. Namun, Gu Tianjiao jelas menemukan lawan yang salah. Pada saat kekuatan surga dan bumi bergegas pergi, kekuatan surga dan bumi yang lebih luas dan murni mengalir dari Chu Xingyun, seperti laut yang menutupi sungai, dan segera menutupi tubuh Lin Jingxuan. Hidup. Tiba-tiba, kulit wajah Gu Tianjiao muncul. Dia merasakan kekuatan tertinggi menghancurkan tubuhnya, dan setelah suara teredam di mulutnya, tubuhnya terguncang. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi wajah Gu Tianjiao ngeri, dan ekspresi yang kuat tidak mau muncul di wajahnya, tetapi ketika dia melihat ke atas, dia bertemu mata Chu Xingyun yang tidak bisa diatur, mulutnya membuka dan menutup, dan berkata dengan ringan. Kenapa kamu akan ketagihan saat kalah? Begitu pernyataan ini keluar, seluruh ruang kembali hening. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, mungkinkah Gu Tianjiao kalah dari Chu Xingyun pada saat dunia rahasia bintang kuno itu? Kalahkan. Mendengar empat kata ini, Gu Tianjiao sangat marah sehingga tubuhnya bergetar dan matanya merah.
Gu Tianjiao dikalahkan oleh Chu Xingyun di ranah rahasia Guxing, dan hampir terbunuh. Tidak lama setelah kejadian ini, dia bertemu Ye Qianhan lagi, dan dia beruntung menyelamatkan nyawa seekor anjing. Gu Tianjiao tidak melupakan dua kekalahan ini, tetapi sangat mengingatnya dalam benaknya. Ketika ia memasuki ranah Yin Yang, dan menerobos dualitas Yin Yang, Gu Tianjiao merasakan kebanggaan dalam hatinya, menantikan untuk meninggalkan ranah rahasia bintang kuno untuk menghilangkan rasa malu ini. Siapa tahu, dia menghadapi Chu Xingyun barusan, dan dia dikalahkan. Di depan semua orang, dia diterbangkan oleh kekuatan langit dan bumi. Apa yang terlihat bingung, itu tak tertahankan. Ini tidak lagi bisa dikatakan tamparan, dan dia juga membuka bekas luka-lukanya. Melihat wajah Gu Tianjiao berubah, murid-murid semua berkontraksi. Tampaknya di dunia rahasia bintang kuno, Gu Tianjiao memang kalah dari Chu Xingyun. Jika tidak, mantan tidak akan begitu marah dan marah. Junior, kamu prestise yang luar biasa. Gu Xuanfeng menunjukkan ekspresi marah. Gu Tianjiao adalah putranya, tetapi juga iblis jenius dari kuil Seng Xiao. Pada saat ini, dia mewakili wajah kuil Seng Xiao. Langkah Chu Xingyun sebelumnya tidak hanya mempermalukan Gu Tianjiao, tetapi juga sangat menamparkan tamparan kuil Seng Xiao, yang sangat merajalela. Fan Wuji, lihatlah murid-murid baik yang kamu kembangkan. Gu Fanxing juga mendengus dingin, napas keras tiba-tiba menjerit pada Chu Xingyun, dengan mata pembunuh, jatuh kecuh seperti pisau. Tubuh Xingyun penuh dengan ancaman. Tempat ini adalah kota bintang suci, kota kuno bintang-bintang. Jingtian kuno adalah master sekte muda dari sekte kuno bintang-bintang. Di masa depan, itu pasti akan menjadi penguasa sekte-sekte kuno bintang-bintang. Chu Xingyun mengakui bahwa dia membunuh Gu Jingtian, sikapnya sangat sombong, seolah-olah diterima begitu saja. Selama bertahun-tahun, Gu Fanxing belum pernah bertemu orang yang sombong, berani mengabaikannya, dan bahkan mengabaikan seluruh galaksi kuno. Fan Wuji melirik orang-orang di depannya, matanya berkedip-kedip, seolah sedang memikirkan sesuatu. Anak-anak muda, selalu ada sedikit kesombongan. Aku juga merasa kasihan dengan kematian para jenius itu. Setelah beberapa saat, Fan Wuji memandang manusia di depannya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi di wajah kerumunan tertegun untuk sementara waktu, dan Chang Chixiao dan Qin Qiumo berbalik tiba-tiba, menatap Fan Wuji dengan sedikit kejutan. Jika Fan Wuji hanya mengatakan bahwa dia ingin menjaga Chu Xingyun, maka pada saat ini, dia ingin menahan ancaman ketiga kekuatan ini dan melakukan yang terbaik untuk melindungi Chu Xingyun. Faktanya, ini memang benar. Brahma tidak ingin melakukan apapun untuk melindungi Chu Xingyun dan mencegahnya agar tidak terluka. Baru saja, di bawah pemikiran Chu Xingyun, Gu Tianjiao terbang dengan kekuatan langit dan bumi, dan juga mengucapkan kata-kata arogan, yang membuat Fan Wuji harus menilai kembali kekuatan Chu Xingyun. 12 pelaku kejahatan jenius, 3 meninggal dan 1 pergi, hanya menyisakan 8. Di antara 8, Guan Jiange memiliki 2 orang, dan kekuatan mereka telah diubah. Tidak dapat dikatakan di masa lalu. Jika mereka memainkan yang terbaik, mungkin Chu Xingyun benar-benar dapat membantu Guan Jiange memenangkan posisi teratas. Demi 6 perbandingan besar, Brahma memutuskan untuk tidak melakukan upaya apapun untuk melindungi Chu Xingyun. Selain itu, Fan Wuji juga sangat memperhatikan bahwa Su Jingan dan Su Muzhao pernah berbicara untuk membela Chu Xingyun, yang menunjukkan bahwa Chu Xingyun dan kedua orang ini memiliki hubungan yang sangat baik. Selain itu, ketika Sui Rianxiang menghadapi Chu Xingyun, tidak ada tanda-tanda dingin di seluruh tubuhnya, yang juga menunjukkan bahwa hubungan antara Sui Ruixiang dan Chu Xingyun juga sangat baik, dan bahkan ada hambatan. Melalui 2 lapisan hubungan ini, Paviliun Wanjian dapat mengandalkan Lembah 7 Bintang dan Istana Jiuhan, terutama Istana Jiuhan, kekuatannya tidak mencapai dasar, misterinya sangat dalam. Semua ini dibuat oleh pertimbangan Fan Wuji sebelum dia melakukan langkah seperti itu. Munculnya Paviliun Wanjian harus bergantung pada Chu Xingyun, dan dia tidak boleh terluka. Pikiran Vatikan Wuji memang tajam, tidak heran dalam kehidupan terakhir, dia dapat mengendalikan Paviliun Wanjian selama ratusan tahun dan mendorong Paviliun Wanjian ke atas, tetapi perilakunya hari ini hanya akan menjadi pintar tetapi salah. Yun sudah melihat melalui pikiran Fan Wu, dan dia tidak melanggarnya, tetapi bersedia menerimanya. Semakin banyak Fan Wuji membelanya dan melindunginya, semakin menguntungkan dia untuk rencana selanjutnya.
Gu Fanxing memandangi dua orang di depannya, mengungkapkan rasa dingin yang dalam di tubuhnya, mengeluarkan kata-kata. Bagus sekali. Hanya dua kata, dingin dan lesu, di dalam hatinya, dia sudah membenci Chu Xingyun dan Fan Wuji, dan bahkan seluruh pavilion Wanjian, sepasang mata yang menatap masa lalu, sudah tak tertahankan. Tepat ketika Gu Fanxing tidak tertahankan, sesosok jubah berwarna salju tiba-tiba muncul dalam penglihatannya. Dia menginjak kekosongan dan melangkah ke langkah ini demi langkah. Sosok berwarna salju ini muncul diam-diam, dan bahkan Gu Fanxing tidak tahu kapan orang ini muncul. Siapa yang akan datang? Gu Fanxing membuka mulutnya dan segera menarik perhatian orang banyak. Pada saat itulah orang banyak menemukan keberadaan sosok ini, dan mereka semua menunjukkan ekspresi curiga. Mata Chu Xingyun dan Sui Liuxiang juga melihat ke sana. Pada saat ini, penglihatan Sui Liuxiang kaku, dan tubuh secara tidak sadar bergidik, dan gas dingin mengalir keluar dari hatinya, membuat jiwanya berdua menggigil. Berani-beraninya mengabaikan guru kuno saya. Dua tetua Guzeng kuno berdiri dan berteriak pada sosok bersalju di depan mereka. Hari ini, Guzeng kuno sudah cukup memalukan. Steri, bukankah itu membuat bintang-bintang kuno lebih memalukan? Pergi. Menghadapi kata-kata dingin dari kedua tetua, sosok berwarna salju itu meludahkan dengan dingin. Pada saat berikutnya, langit dan kemarahan bumi, es dingin yang pahit menyapu bersih kekosongan, tampaknya ada semburan udara dingin antara langit dan bumi, semua datang kedua orang, dan di bawah mata kedua orang itu dalam ketakutan dan ketakutan, mereka benar-benar menyelimutinya. Kilatan dingin dari cahaya dingin melintas. Sosok berwarna salju berjalan melalui dua tetua dengan mudah, dan di belakang mereka keduanya masih berdiri di sana. Di tubuh mereka, ada es ungu gelap, dan es ini tumbuh lebih dan lebih, seolah-olah tidak pernah berakhir, maka, dua tetua hancur di depan orang banyak, dan itu sangat rusak, seperti itu berubah menjadi serpihan es. Kamu, siapa kamu sebenarnya? Mata Gu Fanxing membelalak. Kedua tetua adalah penguasa atas Xinchen Zonzong. Mereka dikultivasi untuk mencapai yin dan yang. Begitu kata-kata itu keluar, semua orang merasakan jantung mereka berkedut marah, tetapi sebelum semua orang bisa bergerak, sosok berwarna salju telah datang kepada mereka, dan topi salju terangkat sedikit, memperlihatkan sepasang mata putih seperti es. Tiba-tiba, gelombang dingin yang mengerikan datang, dan banyak mekar, masing-masing bergegas, dingin memaksa pikiran, membekukan tubuh semua orang yang hadir. Bahkan para master dari 5 kekuatan kuat tidak terkecuali. Setiap tubuh kaku di sana, kekuatan spiritual berubah menjadi beku, dan jatuh ke tanah, membuat suara yang sangat keras. Kekuatan ini adalah Wu Huang akan menghadapi gelombang dingin yang mengerikan ini, tidak terkecuali Chu Xingyun. Dia benar-benar beku dan beku di sana, tidak bisa bergerak selama setengah menit, dan mata gelapnya yang tidak terkejut, jarang terjadi melintas melewati warna mengejutkan. Dia terkejut menemukan bahwa gelombang dingin yang menakutkan ini bukan kekuatan spiritual, juga bukan bakat Wuling, tetapi kekuatan kehendak, hanya kekuatan kehendak yang bisa dipahami oleh Kaisar Wu. Sosok berwarna salju tiba-tiba muncul di depannya, apakah Wu Huang kuat? Pada saat yang sama, Chu Xingyun juga menemukan bahwa air dan aroma di sampingnya tidak membeku oleh gelombang dingin ini, tetapi tubuh yang terakhir gemetar, dan rasa takut yang tak berujung meresapi mata yang indah. Ringan. Adegan seperti itu memberi Chu Xingyun tanda yang tidak menyenangkan, dan hatinya tenggelam ke dasar. Oke kakak, lanjut lagi entar siangnya. Terima kasih semua.